124.000. Saya ulang lagi, Nabi dari mulai Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya 124.000. Di dalam Al-Quran sampai ada satu surat diberi nama surat Al-Anbiya. Sampai nama suratnya saja. Mengapa? Karena di situ akan menceritakan apa saja yang dilakukan oleh para nabi. Jadi jumlahnya saya ulangi lagi, jumlahnya ada 124. Rasul ada beda nabi dan rasul. Rasulnya 313. Yang kita kenal namanya 25. Itu pun kalau disuruh hitung satu persatu itu dari kapal juga, dari mulai kampangnya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi, para rasul itu sangat mengherankan. Hidupnya sederhana. Coba kalau kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita kisahkan bagaimana perang beliau, yang diantaranya yang perlu kita tiru adalah, maaf nih, perut beliau ini, perutnya nggak kayak kita begini. Terus saya ingat Bapak Gendut jadi Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering, maaf ya, perutnya itu diganjal dengan batu. Bukan nggak punya makanan, punya, tapi diberikan kepada orang lain. Itu Nabi. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu heran juga, saya heran. Jadi ketika orang Mekah ingin mengalahkan Nabi supaya Nabi Muhammad tidak berdakwah, bilang begini, ayo kita pergi ke Madinah saja. Di Madinah itu ada orang Ahlul Kitab, yaitu Yahudi. Mereka akan lebih tahu tentang kisah-kisah Nabi, supaya kita nanti bisa mengalahkan Muhammad supaya tidak berdakwah. Kita pergi ke sana. Ada yang pergilah 2 orang. Sampai di Madinah, bilang sama ulama Yahudi, di Mekah ada orang mengaku katanya Nabi. Siapa? Namanya Muhammad. Kami ingin mengalahkan. Orang Yahudinya senang. Baik kalau begitu, tanyakan 3 hal. Tanyakan 3 hal. Kalau dia ditanya bisa menjawab 3-tiganya, dia bukan Nabi. Ini ujian kalau bisa menjawab ya lulus, kan gitu ya. Ini pertanyaannya adalah, tolong tanyakan 3 hal. Kalau dia bisa menjawab 3-tiganya, bukan Nabi. Wah, senang ini orang-orang Mekahnya senang. Terus kalau nggak bisa menjawab, ya apa lagi? Bukan Nabi. Tapi kalau bisa menjawab 2, tidak bisa menjawab 1, dia Nabi. Ini pertanyaan apa? Ada nggak kira-kira di gedung kita di pertanyaannya begitu ya? Atau di Universitas Samping yang paling dekat ini? Apa itu? Ada ujiannya begitu nggak kira-kira? Ujian kalau bisa jawab ya lulus. Dulu udah sekali, karena bisa jawab ya. Nilainya terus subhanallah, masyaallah, alhamdulillah, nilainya A. Jadi pertanyaannya adalah, tolong tanyakan kepada Muhammad itu Nabi atau tidak? Tanyakan 3 hal. Siapa kelompok pemuda tidur 390 tahun? Ini pertanyaannya begitu. Kalau kita sekarang kan bisa jawab karena sudah ada. Yang kedua, siapa pemuda keliling dunia? 3, apa itu roh? Subhanallah, mereka datang dari Madinah bangga. Mulai hari ini kita akan bisa mengarahkan Muhammad sudah tidak akan bisa berdakwah lagi, tidak bisa menyebarkan agamanya. Ketemu pas di Mekah,
di Masjidil Haram, di Ka'bah. Orang kafir di Ka'bah, iya memang dulu di sana mereka. Kan nggak boleh, itu kan sudah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna seterusnya ini. Jadi orang kafir, orang musyrik itu tinggalnya di Masjidil Haram. Karena apa? Karena di sekeliling Ka'bah itu ada 360 patung. Waktu itu. Baik. Muhammad, ada apa? Sekarang kami ingin bertanya kepadamu. Ya, silakan. Siapa kelompok pemuda yang tidur 390 tahun? Boleh yang lain? Pemuda siapa yang keliling dunia? Ada lagi? Apa itu? Nabi langsung mengatakan, besok saya jawab. Dan orang Mekah, bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang dikatakan Nabi, besok saya jawab, mereka percaya karena Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah bohong. Mudah-mudahan kita semuanya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini, insya Allah meniru Nabi, tidak bohong. Amin, amin ya. Buktinya apa? Bapak ibu berani naruh HP di meja. Amin, amin, masya Allah ya. Jadi kalau bapak ibu berani naruh HP di rumah di meja, berarti itu adalah bapak ibu yang tidak bohong. Amin, amin, masya Allah ya. Amin, 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 subhanallah, alhamdulillah. Berani, alhamdulillah. Ini makanya mau pergi ke Mekah, subhanallah ya. Insya Allah Februari mau ke Mekah. Mudah-mudahan kita semuanya ikut, amin ya. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak berani naruh HP di mana? Di meja. Ibu-ibu jangan buka HP-nya suami. Subhanallah. Mengapa? Karena suaminya nggak bohong, ya. Karena suaminya nggak bohong, istri nggak bohong. Mengapa? Meniru Nabi. Jadi sekali lagi sama sekalian, Nabi itu diberi gelar Al-Amin. Seandainya pengajian kita hari ini cukup sampai di sini, nggak cukup. Jangan menjadi orang yang bohong, sudah cukup. Kalau gitu kita cukupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggak? Baik, jadi mulai hari ini Nabi Muhammad tidak pernah bohong seumur hidup dan diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dan mudah-mudahan kita semuanya seperti ini. Amin, amin ya. Ternyata besok Nabi Muhammad gak keluar. Orang Mekah bingung semua. Tuh, Muhammad bilang katanya besok dijawab, tapi sekarang nggak keluar dia. Bukan mengatakan Muhammad bohong, tidak. Malah nggak keluar. Ditunggu besoknya, nggak keluar lagi. Sampai hampir sebulan di Mekah. Tidak mengatakan Muhammad bohong, sama sekali tidak ada yang mengatakan Muhammad bohong. Kok nggak keluar dia? Tiba-tiba, alhamdulillah, Nabi ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, jangan bilang besok, kecuali kalau bilang kamu insya Allah. Nabi Muhammad saking yakinnya tidak baca insya Allah. Ditegur ya. Maaf Bapak Ibu, ini bukan menjatuhkan nama Nabi, bukan, malah mengangkat nama Nabi. Mengapa mengangkat? Seandainya Quran itu dari Nabi kan dijawab langsung. Karena Nabi tidak bisa menjawab, nunggu dari Allah. Orang Mekah semuanya yakin, oh kalau begitu itu wahyu dari Tuhannya. Cuman mereka nggak mau masuk Islam. Mengapa? Takut kursinya tergeser. Subhanallah. Sebenarnya mereka tahu Muhammad itu Nabi, mereka tahu, tapi takut kursinya tergeser, akhirnya tidak mau masuk Islam. Jadi saya ambil pelajaran satu, Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mulai hari ini yang nggak pernah bohong, saya doakan masuk surga. Amin, amin ya. Seandainya kita pernah bohong dan sekarang aku, saya doakan masuk surga. Subhanallah ya. Kita pernah bohong? Ya nggak pernah diem, yang pernah ngawal. Pernah bohong apa tidak? Masya Allah. Mulai hari ini. Ini perlunya pengajian tentang para nabi, begitu ya? Masya Allah. Baik. Yang kedua, tolong mulai hari ini kalau kita janji dengan orang, gimana besok ada rapat? Oh
iya insya Allah. Tolong kata-kata insya Allah harus dilakukan. Lain ada, maaf ya saya nggak sebutkan negaranya. Ada orang Indonesia nikah dengan orang asing dan dia bangga dengan negara yang maju luar biasa. Saya nggak usah nyebutkan negaranya ya. Subhanallah, dia menjelek-jelekan Indonesia padahal dia orang Indonesia. Oh, Indonesia itu negara miskin, negara. Subhanallah. Akhirnya kawan kita, ibu putranya berapa? Nah, baru ditanya putranya berapa, nah, karena beliau punya anak 4 di negaranya sana. Kalau ingin ketemu anaknya itu harus izin dulu. Subhanallah. Nah, ibu mau datang, oh maaf bu, nggak bisa, saya sibuk. Ya Allah, jadi dia bangga dengan negara yang kaya raya, negara yang maju. Ketika ditanya berapa anaknya, nangis karena apa? Ingin ketemu anak, ingin ketemu cucu harus izin dulu. Subhanallah. Setelah itu orangnya nggak berani membanggakan. Nah kita, bu kita bisa bertemu aja minggu depan. Oh insya Allah, insya Allah. Jangan insya Allah. Iya apa tidak? Dia tuh mau gitu, maunya itu iya atau tidak. Makanya ketika dihubungi saya pengajian di sini, insya Allah saya pikir takutnya saya nanti macet jalan. Subhanallah ya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Jadi tolong kalau kita berjanji dengan orang yang akan datang, jangan langsung mengatakan iya tanpa dibarengi dengan kalimat apa tadi? Insya Allah. Mudah-mudahan saya doakan nikah lagi. Insya Allah. Insya Allah ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Haris itu yang semangat. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Haris ya. Mudah-mudahan. Amin. Subhanallah. Jadi Nabi ditegur oleh Allah, Muhammad, kalau janji yang akan datang jangan bilang besok saya jawab, tapi tolong jawab insya Allah besok saya jawab. Baik, ternyata alhamdulillah setelah itu malaikat Jibril datang membawa surat Al-Kahfi. Dijawab, pemuda yang tidur 309 tahun adalah Ashabul Kahfi. Diuraikan oleh surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir. Kemudian siapa pemuda yang keliling dunia? Dijawab oleh Al-Quran, yasnadunaka ambil karnain, yaitu Dzulkarnain. Dijawab tuntas. Apa itu ruh? Kalau Nabi Muhammad menjawab, bukan Nabi. Ternyata Nabi Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi. Saya nggak bisa jawab. Yang jawab adalah Allah. Subhanallah. Ini pertanyaan pertama. Baik, mudah-mudahan. Yang kedua, ini poin aja nih Mas Haris ya. Seluruh Nabi 124.000 semuanya pengembala kambing. Saya ulangi lagi. Seluruh Nabi 124.000 semuanya pengembala kambing. Saya doakan Mas Haris punya kambing 2.000 ekor. Amin. Masya Allah. Atau saya sama Padi. Masya Allah. Padi saya doakan punya kambing 3.000 ekor. Amin. Dan saya punya usul, tidak boleh menjadi anggota DPR kecuali pernah mengembala kambing. Setuju? Dan ini Nabi ini. Seluruh Nabi nggak boleh jadi kepala kantor di sini kecuali pernah mengembala kambing. Pernah mengembala. Alhamdulillah. Nih, mudah-mudahan dari ketua DKM. Amin. Jadi kelihatannya bercanda Bapak Ibu, kelihatannya bercanda, tapi seluruh Nabi yang paling lama Nabi Musa. Nabi Musa mengembala kambing sampai 10 tahun. Itu pun jadi mas kawin ketika mau nikah dengan istri. Nabi Muhammad mengembala kambing milik orang Mekah untuk mencari sesuatu. Itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum memimpin umat, sebelum memimpin rakyat, ternyata dibimbing. Ini cara memimpin. Jangan sampai kambingnya makan sesuatu yang tidak baik. Jangan makan tanamnya orang lain, diatur. Baik, itu para nabi. Kemudian para nabi itu, masya Allah, semuanya, maaf ya, dari keturunan yang baik.
dari keturunan yang baik. Semua nabi-nabi adalah keturunan nabi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya minta izin untuk sedikit mengambil kisah Nabi Ibrahim. Boleh Pak ya? Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu diberi nama Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dari mulai anak muda disebut fatan, anak muda yuqalu lahu Ibrahim. Beliau mencari Tuhan, mencari Tuhan. Ketika beliau subhanallah berpikir, karena apa? Karena masyarakatnya itu banyak yang menyembah patung. Nabi Ibrahim tidak bisa menerima manusia kok menyembah batu, kok menyembah begini. Maaf ya, akhirnya ketika pada malam ternyata melihat bulan, melihat bintang. Apakah kira-kira Tuhan yang seperti ini? Ternyata bulan bintangnya itu apa itu namanya? Redup. Wah, kalau begitu saya nggak setuju ya. Tuhan kok nggak kelihatan. Akhirnya melihat bulan, ini barangkali Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini Tuhan? Pertanyaannya ini, apakah ini Tuhan? Ternyata bulan juga terbenam. Wah. Akhirnya melihat matahari, ini yang paling besar ini paling besar. Apakah ini Tuhan? Ternyata matahari juga terbenam. Kalau begitu tidak seperti ini Tuhan. Langsung dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna sholati, bersama-sama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nabi Ibrahim yakin, Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Tapi pernah beliau karena keyakinannya luar biasa, beliau yakin yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan orang sehat adalah Allah. Semuanya saya doakan mudah-mudahan keluarga kita semuanya sehat walafiat, amin ya. Seandainya sakit, Nabi Ibrahim mengatakan, faida maritu, kalau saya sakit, fahuwa yashfi, Allah yang menyembuhkan. Saya doakan semuanya keluarga kita mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin ya. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Tolong bapak-bapak ibu-ibu, kalau ingin kita dan keluarga kita sehat, tolong sedekah. Bukan keluarga sakit, kalau itu kita bawa ke rumah sakit saja, boleh, silahkan. Akan tapi sebelum kita keluarkan uang untuk membayar di rumah sakit, membayar dokter, membeli obat, alangkah indahnya kita beli dulu kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Itu Nabi Ibrahim, beliau ketika sakit, fa idza maritu, kalau saya sakit, fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Jadi kita yakin semuanya yang menyembuhkan orang sakit bukan dokter, yang menyembuhkan buktinya apa? Ini bukti ya. Maaf, banyak dokter yang meninggal dunia. Bahkan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menteri kita sakit pun nggak tahu. Yang sudah meninggal dunia. Artinya itu sebenarnya menunjukkan yang menyembuhkan itu bukan dokter, yang menyembuhkan itu bukan siapa-siapa, yang menyembuhkan adalah Allah, dan ini kita ambil dari. Nah, Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Bagaimana ya Allah? Awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu gak beriman? Saya beriman ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi, supaya hati saya ini lebih yakin.
Nabi Ibrahim itu betul. Akhirnya diperintah oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ya, ambil burung, kemudian burung itu tolong disembelih, setelah disembelih tolong diinjak jadikan 4 bagian. Kemudian panggil nanti, subhanallah, ternyata burung itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim menyaksikan bagaimana burung yang sudah dipotong jadi 4 itu ternyata bisa terbang masing-masing, kumpul menjadi 1, bisa hidup lagi. Masya Allah, saya yakin Allah Maha Pencipta, Allah yang hidup. Dan Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim lagi dialog sama raja. Karena rajanya itu meninggal dunianya dengan binatang yang kecil sekali, yaitu dengan nyamuk masuk hidung, nggak bisa keluar. Artinya apa jamaah sekalian? Raja yang begitu saja masih kalah dengan apa tadi? Dan ternyata kita juga semuanya, maaf ya, sudah menyaksikan banyak orang meninggal dunia gara-gara nyamuk. Artinya apa? Manusia sangat lemah. Nabi Ibrahim dialog dengan raja. Siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Tuhanku adalah Alladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Kata raja, ana uhyi wa umiit, saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Bagaimana caranya? Maaf ya, ada tawanan 2 yang kedua-duanya layak untuk dihukum mati. Ini sedang ramai semuanya ini. Mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang aman, amin ya. Allah. Ternyata ada 2 orang yang layak untuk dihukum mati. Rajanya bilang sama algoritnya, tolong yang satu ini bunuh, yang satu lepas. Wah, saya bisa, ini saya matikan, ini saya hidupkan. Subhanallah. Tuhan saya nggak begitu. Tuhan itu yang bisa mendatangkan matahari dari timur. Coba sekarang datangkan matahari dari barat. Akhirnya tidak bisa hukum. Ini dialog antara Nabi Ibrahim dengan apa yang bisa saya ambil jamaah sekalian. Orang yang ahli sholat, ahli pengajian kayak begini ini kadang-kadang juga berhadapan dialog dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong kita harus punya argumentasi. Bagaimana caranya? Tolong kita banyak buku dan pengajian, dan seperti ini adalah merupakan hal yang sangat Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, diberi gelar oleh Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha sayang. Di dunia ini Khalilur Rahman hanya 2. Saya ulang lagi, Khalilur Rahman hanya 2. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa rahasianya? Rahasianya Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman adalah karena beliau selalu menjamu tamu, tidak pernah makan sendirian. Setiap mau makan, subhanallah, dia pasti mencari orang lain. Sampai pernah perut sudah lapar, mau makan itu berjalan sampai ada 3 kilo mencari baru dapat 1 orang, diajak makan tersebut. Pada satu hari ada tamunya ganteng-ganteng semuanya, berpakaian rapi semuanya. Nabi Ibrahim gak banyak ngomong, langsung mengambil anak sapi, langsung disembelih. Anak sapi itu bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya kan pedar ya. Anak sapi. Apa? Anak sapi tahu ya? Anak sapi muda itu apa namanya? Bahasa kita. Sudah anak sapi. Ternyata jamaah sekalian langsung disembelih oleh Nabi Ibrahim.
Dan akhirnya dibikin apa? Dibikin, kalau biasanya kan kambing guling, ini sapi guling. Kalau dipanggang mateng sampai apa namanya minyaknya itu netes, jadilah hasil dihidangkan, nasinya nasi kayak kebuli begitu dihidangkan, tamunya senang semuanya. Kata Nabi Ibrahim, silakan ayo kita makan. Ternyata tamunya tangannya nggak nyampe. Padahal kan ada di depannya, tangannya nggak nyampe. Orangnya sempurna, ganteng, gagah luar biasa, tangannya nggak nyampe. Nabi Ibrahim gemetar. Kok nggak bisa makan? Silakan dimakan. Saya bukan manusia. Ya, saya malaikat. Jadi yang datang adalah malaikat. Nabi Ibrahim gemetar. Ada apa wahai para malaikat? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kampungnya, kampung Sodom, maaf ya, kaumnya Nabi Lut, yang mempunyai perilaku yang tidak baik, yang dikenal oleh bangsa Indonesia dengan perilaku sodomi. Maaf ya, kami diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kaum itu, kampung itu semuanya. Nabi Ibrahim nangis, jangan di situ ada Nabi Lut. Langsung para malaikat menjawab, Allah Maha tahu ada Nabi Lut dan orang-orang beriman semuanya akan diselamatkan oleh Allah kecuali istrinya. Maaf Bapak Ibu, ternyata istrinya Nabi Lut yang enggak beriman. Jadi yang datang tadi Nabi Ibrahim ketemu tamu, mengapa dikasih hidangan? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu adalah orangnya makannya selalu bersama dengan Allah, selalu makan berdua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Lalu makan apa ya? Sudah gitu ya. Di kantor makan bersama dengan kawan, kalau di rumah juga bersama. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi Nabi Ibrahim apa? Sangat menghormati tamu. Dan tamu itu jamaah sekalian wajib kita hormati selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari hukumnya sunat. Kan ada tamu yang betah di rumah kita. Nggak mau pulang-pulang ya. Jadi kalau 3 hari hukumnya apa tadi? Kalau lebih dari 3 hari hukumnya sunat. Dan Nabi Ibrahim subhanallah sampai berapa hari saya tetap diam. Makanya Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilur Rahman. Dan gimana kalau kita nanti makan siang di rumahnya Mas Bayu? Masya Allah. Allah berkahi semuanya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, maaf jamaah sekalian, beliau itu makannya, kalau cerita Nabi Muhammad itu kadang-kadang melihat kita sendiri ini bingung kita. Karena Nabi Muhammad selalu makannya itu, maaf ya, 40 hari rumahnya tidak ada asap mengepul. Maaf Mas Haris, nanti saya banyak bercanda nggak apa-apa ya. Subhanallah. Kalau Mas Haris nggak ada yang mengepul nggak apa-apa. Karena apa? Catering. Subhanallah. Maaf ya, maaf bercanda. Nabi Muhammad tidak ada asap mengepul. Mengapa? Karena tidak ada yang dimakan. Sampai para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, ya Ummul Mukminin, apa yang dimakan Nabi? Aswadaini, air dan kurma. Air dan kurma dimakan selama 40 hari. Ya Allah. Ini saya ceritakan bagaimana para nabi. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah karena kelaparan. Ketemu Umar. Mau kemana Sayyidina Abu Bakar? Wallahi ya Umar, saya tidak keluar kecuali karena saya lapar. Kata Umar, saya juga begitu, saya tidak keluar kecuali saya lapar. Dibayangkan menteri dalam negeri kelaparan, menteri luar negeri kelaparan. Kemudian mau menuju ke rumah Rasulullah, barangkali ada makanan. Ternyata sebelum masuk keluar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau kemana ya Rasul? Saya lapar.
Mudah-mudahan kita semuanya ya, dan para pemimpin kita semuanya bisa meniru ya, menteri dalam negeri, luar negeri, presidennya, masya Allah kelaparan, akhirnya pergi ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, istrinya yang melihat Nabi Musna, marhaban bi Rasulillah, selamat datang Rasulullah, selamat datang, selamat datang. Wabiman ma'ahu, dengan Abu Bakar dan Umar yang menyertainya. Silakan ya Rasulullah, silakan duduk. Langsung bilang sama suaminya, Abu Ayyub, Rasulullah datang dengan Umar, dengan Abu Bakar Umar. Oh iya, tapi ternyata nggak langsung ditemui. Langsung memanjat pohon kurma. Diambilkan kurma yang setengah matang. Masya Allah. Nanti mudah-mudahan kalau ke Medina nanti minta kurma setengah matang ya, subhanallah ya, kurma setengah matang nikmat luar biasa. Baik, setelah itu kemudian langsung disembelihkan apa? Disembelihkan kambing. Karena Rasul datang disembelihkan kambing, dan caranya zaman sekarang orang Arab motong kambing itu bisa sendirian. Lain dengan orang Indonesia, motong ayam berapa orang? Berapa orang? 2 orang ya. Jadi motong kambing langsung dibikin gulingan, kambing guling. Masya Allah, bayangkan perut malu sekarang dihidangkan. Umar, Abu Bakar makan dengan senang Bismillahirrahmanirrahim, dan duduknya itu aneh, duduknya itu maaf ya, jadi perut Nabi itu diganjal dengan kaki. Ada yang begini duduknya, aduh, gimana duduk saya? Begini. Mengapa? Supaya perutnya ini apa? Terdorong oleh kaki supaya makannya nggak banyak-banyak. Subhanallah. Mudah-mudahan kalau kita nanti pas undangan, mudah-mudahan makannya banyak-banyak. Masya Allah. Gimana kalau undangan kadang-kadang ketika pinggang saya buka juga, Masya Allah. Ini Nabi, ini saya ceritakan Nabi Subhanallah. Jadi kalau makan duduknya kayak tadi itu dan didorong dengan kaki, ngapa? Supaya makannya nggak banyak-banyak. Makan baru beberapa suap, nih Bapak Ibu. Baru beberapa suap Rasulullah baca ayat. Summa tus'alunna yauma idzin anin na'im. Bersama-sama. Summa tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sekali lagi. Summa tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kalian seluruhnya akan ditanya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, semua akan ditanya. Nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat kendaraan, nikmat nyaman di kantor, itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah makan belum kenyang. Apa hubungannya makan berhenti jamaah sekalian? Ternyata, maaf ya, Rasulullah itu jarang kita mendengarkan, Rasulullah nggak sholat berjamaah karena sakit, jarang sekali. Pola hidupnya sangat-sangat istimewa dan jarang sakit. Jarang sakit. Mengapa? Siapapun di antara kita, Bapak Ibu yang ingin sehat, ada resepnya. Resep dari Allah di dalam surat Al-A'raf. Kulu, silahkan makan, wasrobu, silahkan minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, sekarang kita uji ketika kita ada undangan. Subhanallah. Maaf nanti kalau kita Haris nikah, kita katakan amin, subhanallah, amin. Insyaallah di situ ada somai, ada lagi bakso, ada nasi kebuli, ada soto, ada sate, ada coto. Ada perbedaan antara soto dengan coto. Kalau contoh Makassar ya, apa perbedaannya? Kalau soto dari daging sapi, kalau contoh dari daging cabai. Kenapa ya? Makanya ya, kalau soto. Tolong nanti Mas Haris makannya jangan banyak-banyak. Makan secukupnya ya. Kulu wasrobu wala tusrifu, jangan. Ini resep siapapun di antara kita. Ini subhanallah dilaksanakan oleh Nabi. Nabi dalam keadaan lapar, Abu Bakar lapar, Umar makan belum kenyang. Dibacakan ayat langsung berdiri. Summa tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah tentang, tinggal 6 menit saya kasih kesempatan untuk dialog barangkali.
Kalau tidak langsung saya baik. Nabi Ibrahim, saya kembali lagi, maaf, Nabi Ibrahim itu orangnya sangat baik. Ketika dialog dengan raja yang tadi rajanya kalah, marah. Biasanya orang kalah itu langsung dengan bahasa besi. Maaf ya, kalau penguasa yang zalim, kalau dia kalah argumentasi langsung bahasanya bahasa besi, langsung ditangkap. Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar. Maaf Bapak Ibu, bakarnya itu bukan sembarangan. Sampai mengumpulkan kayu, itu dibakar luar biasa untuk melempar Nabi Ibrahim ke itu. Nggak bisa pakai tangan biasa, nggak bisa. Kalau bahasa sekarang itu pakai roda. Dulu itu pakai panjang kayu dilemparkan. Subhanallah, Nabi Ibrahim dilempar di atas ketika mau dilempar itu langsung ditemui oleh malaikat Jibril. Nabi Ibrahim, perlu bantuan saya. Terima kasih wahai malaikat Jibril, saya tidak perlu bantuan Anda, saya perlu bantuan Allah. Maaf ya Pak ya. Ini tolong kita masukkan dalam hati kita. Ini pelajaran yang sangat luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kepepet sudah mau dibakar, mau dibunuh oleh Raja Namrud, sekarang sedang dilemparkan pakai roda, kalau bahasa kita ya, bahasa kita di atas, ditemui oleh malaikat Jibril. Perlu bantuan saya. Malaikat Jibril itu kalau Allah izinkan, masya Allah, jamaah sekalian. Sekarang ini ada malaikat di sini. Sekarang ini ada malaikat. Dan malaikatnya ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3. Uli ajnihatin masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang sayapnya 6, ada yang sayapnya 10. Yang paling besar malaikat Jibril, sayapnya 600. Dan Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril dengan bentuk aslinya hanya 2 kali melihat. Sering-sering itu ketika datang, makanya dengan pakaian rapi, itu dengan serba Dihya, orang yang paling datang di Mekah, Dihya. Dan di Madinah, Nabi Ibrahim malaikat Jibril datangnya itu ada satu pintu di Masjid Nabawi, namanya Bab Jibril. Nanti kalau kita ke Madinah, mudah-mudahan bisa kita ke Raudhah, kemudian kita sholat, ziarah ke makam Nabi. Di situ ada pintu namanya Bab Jibril. Mengapa? Karena sering kali malaikat Jibril turun dari langit, turunnya di tempat itu, Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, ketika ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika ditanya tadi, ternyata Nabi Ibrahim mau dibakar itu hanya baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Yang membela saya Allah paling membela yang baik. Yang menolong saya hanya Allah, yang mencukupi saya Allah, yang menjaga saya hanya Allah. Tolong Bapak Ibu, kalau kita punya problem besar, apapun problemnya, permasalahan apa, tolong baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, atau dengan hasbunah boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, terus ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah, ketika Nabi berbaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, langsung Allah menolong. Api, Allah perintah, ya naru, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin. Ternyata apinya menjadi dingin. Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Untung Allah berfirman, wassalaman, dan selamat. Akhirnya tidak panas, tidak dingin, menjadi sejuk. Subhanallah. Kemarin saya bilang sama Mas Bayu di Manasik Umroh, tolong di Madinah sekarang ini kurang lebih 10 derajat Celcius. Jangan ada yang bilang musim dingin supaya tidak kedinginan, tapi musim segar. Musim apa? Musim segar, supaya badan kita tambah segar. Kalau panas bisa sampai 50 derajat Celcius. Jangan bilang musim panas, tapi mulai musim hangat. Jadi sekarang ini di Madinah musim apa? Musim apa? Segar. Kalau nanti Ramadan musim apa? Supaya tidak ada panasan. Ini doa semuanya.
Bapak Ibu, apapun yang kita ucapkan itu doa. Jangan ada yang bilang, nah besok ujian matematika itu sulit loh. Jangan ada bilang matematika sulit. Oh, nyari kerjaan itu sulit, itu nanti akan dipersulit oleh orang nyari kerja. Jadi mau apapun yang kita omongkan ini, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, saya tergantung persangkaan hambaku. Kalau dia menyangka saya berikan rezeki yang banyak, akan aku beri. Dengan itu saya doakan semuanya, mudah-mudahan rezeki kita minimal per bulan 90 juta, amin. Dan semuanya tak punya hutang, amin. Mudah-mudahan tak punya hutang. Pernah hutang? Oh, Masya Allah, mulai hari ini. Baik, dari Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, baca apa tadi? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Boleh hasbiyallah, boleh hasbunallah juga boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ini kisahnya bisa sampai 2 bulan kita ceritakan, tapi sementara ini sudah hampir banyak sekali. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang belum kita diskusi, kalau tidak langsung saya berdoa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita. Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan. Berdoa. Baik, mungkin kita langsung ke doa. Saya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Semuanya Bapak Ibu kita tundukkan hati kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mendoakan keluarga besarnya, keluarga besar kita. Ya Allah, mudah-mudahan semua keluarga besar kami Kau berikan selamat dunia akhirat, Kau berikan rezeki yang halal dan berkah. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Yang pertama, tolong semuanya kita ingat ibu kandung kita. Tolong semuanya ingat ibunya yang masih hidup, apalagi ibu yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, terima kasih ya Allah, berikan ibu yang sayang kepada kami, ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan kami, ibu yang gendong kami. Sekarang ibu sudah tua dalam kondisi sakitnya. Ramadan kemarin ibu tidak bisa puasa dengan sempurna karena sakit, dan waktu itu kami belum bisa pulang. Kami takut menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, sembuhkan ibu kami ya Allah. Siapa yang pernah mengecewakan ibunya, dosa besar. Siapa yang diperintah oleh ibunya tidak dilaksanakan, dosa besar. Tolong Bapak Ibu sejenak, pernahkah kita mengecewakan ibu kita? Ya Allah, ternyata kami sering mengecewakan ibu kami. Namun kami berjanji padamu ya Allah, mulai hari ini kami ingin menyerahkan ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan kami yang hadir di musola ini ya Allah bisa mendampingi ibu kami pergi ke Mekah ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa haji bersama dengan ibu kami ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa umrah bersama dengan ibu kami ya Allah. Apalagi ibu yang sudah meninggal dunia, tolong kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan ampunan. Kita semuanya ingat bapak kita. Ya Allah, terima kasih ya Allah untuk berikan ayah yang sayang kepada kami, beliau yang bimbing kami, beliau yang menyekolahkan kami sampai kami bisa kerja di tempat ini. Semuanya karena rahmat-Mu melalui ayah kami. Sekarang ayah sudah tua dalam kondisi sakitnya. Tolong jangan ada yang mengecewakan ayahnya, jangan ada yang mengecewakan ibunya. Ridhoullah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya ibu dan bapak. Mengapa kadang-kadang kita ada kesulitan? Karena kadang-kadang ibu tidak ridho dengan kita, bapak tidak ridho dengan kita. Ayah pernah pinjam uang 1 juta, ternyata kami minta lagi. Kami belum tahu kalau Rasulullah bersabda, anta wa maluka li abika, dirimu dan hartamu milik bapakmu. Tidak pantas seorang anak dipinjemin uang oleh bapaknya diminta lagi. Tidak pantas seorang anak dipinjemin uang oleh ibunya diminta lagi, sekalipun akarnya akan pinjam. Ya Allah, mulai dari ini ya Allah, kami ingin menyenangkan ibu kami ya Allah. Jika ibu ada di dekat kita, tolong hari ini sepulang kita dari kantor, kita datang kepada ibu, minta doa dan minta restunya. Jika ibu jauh, bapak jauh, tolong kita telepon, kita SMS, minta doa dan minta restunya.
Tolong semuanya Bapak Ibu kita ingat anak-anak kita. Tolong kita doakan anak-anak kita. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak yang soleh, anak yang solehah ya Allah. Mudah-mudahan anak kami menjadi anak yang qorido ya Allah. Mudah-mudahan anak kami semuanya hafal Quran 30 juz ya Allah. Bisa mengerti, bisa mengamalkan dan bisa mendapatkan ya Allah. Mudah-mudahan anak kami menjadi penenang hati kami. Jangan terjadi seperti ada yang pernah kita dengar, ada ibu diseret oleh anaknya ke pengadilan. Ya Allah, mudah-mudahan terjadi pada kami ya Allah. Seorang anak yang dilahirkan ternyata ibunya diseret ke pengadilan. Hanya rebutan rumah. Mudah-mudahan mulai hari ini kita berdoa, anak-anak kita semua menjadi anak yang baik dan kita menjadi anak yang baik terhadap orang tua kita. Mudah-mudahan sepulang kita dari kantor hari ini semuanya minta maaf kepada istrinya. Ya Allah, terima kasih Allah untuk istri yang solehah, beliau yang mengandung melahirkan anak kami, beliau yang menyuapin anak kami. Selama ini kami pernah marah, kami pernah bentak, bahkan ada yang pernah mukul. Kesannya seorang istri yang baik, yang ikhlas, yang tahu saja bentak-bentak suaminya. Mudah-mudahan ya Allah dengan kami mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hari ini kami berubah total menjadi orang yang baik pada istri kami ya Allah. Ibu-ibu tolong semuanya ingat suaminya, kita doakan mudah-mudahan suami kita diberikan sehat walafiat dan tidak ada istri yang ngambek pada suaminya. Mudah-mudahan mulai hari ini tidak ada suami istri yang bertengkar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Allahumma ij'al Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbul ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.